Halo, selamat siang pemirsa. Syahrul Yassin Limpo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Dengan pengunduran diri, Syahrul Yassin Limpo bertambah menjadi 2 orang kader Partai Nasdem yang mundur dari Kabinet Jokowi. Kabar ini akan kami hadirkan bersama sejumlah kabar lainnya dalam program Kabar Pemilu bersama saya, Sira Safira. Syahrul Yassin Limpo resmi mengundurkan diri dari posisi Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Surat pengunduran diri diantarkan langsung ke Kementerian Sekretariat Negara. Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretaris Negara didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo melalui Mensesnek Pratikno. Keputusan mundurnya Syahrul Yassin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian menyusul proses hukum terkait dugaan korupsi yang dihadapinya. Meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensesnek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian itu. Saat ini KPK sedang mengusut 3 perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ketiga perkara yang kini tengah diusut KPK di Kementerian Pertanian adalah dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Syahrul Yassin Limpo rencananya hari ini akan menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru di Istana, kita tanyakan langsung kepada reporter Yohanes Leonardo yang saat ini sudah berada di Istana. Ardo, bagaimana dengan informasi terbaru? Apakah Syahrul Yassin Limpo sudah terlihat hadir di Istana? Ya, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Memang benar untuk pertemuan ataupun juga pertemuan yang akan mempertemukan antara Presiden Joko Widodo dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memang akan segera dijadwalkan. Karena tadi keterangan dari Presiden Joko Widodo memang menegaskan bahwa pertemuan ini belum terencana begitu per hari ini, namun silakan dipertanyakan kepada Menteri ataupun Mensesnek untuk penjadwalan pertemuan antara kedua belah pihak. Dan terkait status dari Syahrul Yassin Limpo sendiri memang sudah resmi saat ini berstatus sebagai mantan Menteri Pertanian karena surat pengunduran diri yang kemarin diajukan ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk sementara ini kita dengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo tadi terkait Syahrul Yassin Limpo. Saya sudah diberikan kepada saya dari Mensesnek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Siapa Pak penggantinya? Pak mantan kan mengundurkan. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arif Prastio, Kepala Badan Pangan. Ya, sudah. Kenapa Pak Kepala Badan Pangan yang di? Gimana? Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya Pak Panas yang diangkat jadi PLT. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog
Badan Pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi aja biar lebih memudahkan. Kalau saya itu aja. Pak, katanya Pak SYL mau bertemu Bapak hari ini, sudah bertemu Pak? Belum. Tapi sudah Mungkin dijadwalkan. baru diatur, tanyakan ke Pak Menseknek aja. Ya. Untuk definitifnya kapan Pak? Implementan definitifnya? Ya secepatnya. Reshuffle Pak? Apanya? Nasdem juga atau tidak Pak? Apanya? Nasdem juga atau tidak Pak? Penggantinya nanti. Secepatnya. Dari Nasdem nggak Pak? Ada yang diganti lagi nggak Pak? Secepatnya. Ya, tadi keterangan yang kita sama-sama dengarkan dari Presiden Joko Widodo terkait status ataupun juga kasus yang menyandung Menteri Pertanian atau mantan Menteri Pertanian yang dapat kami katakan begitu, Syahrul Yassin Limpo, di mana memang terkait proses penyidikan ataupun proses hukum yang berlangsung, Presiden menegaskan untuk mempersilakan begitu aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tugas mereka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Karena kemarin juga Syahrul Yassin Limpo ketika ia menyampaikan surat pengunduran dirinya ke Istana Negara pada hari Kamis 5 Oktober 2023 kemarin sore, ia mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab karena sebagai orang Bugis, ia menilai harga dirinya lebih tinggi dari jabatannya. Oleh karena itu ia siap bertanggung jawab dari aksi yang memang jika ia terbukti melakukannya. Begitu. Sementara demikian, Sira, saya kembali lagi kepada Anda di studio. Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Istana Negara Jakarta. Pemirsa, pasca pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, aroma politisasi hukum terhadap Partai Nasdem kian mencuat. Sejak Nasdem mengusung Capres Anies Baswedan, 2 menteri dari Partai Nasdem telah tersangkut dengan kasus hukum. Partai Nasdem kembali menjadi sorotan setelah Syahrul Yassin Limpo dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah kantor dan rumahnya digeledah tim KPK, Syahrul Yassin Limpo akhirnya memilih mundur dari posisi Menteri Pertanian. Usul dan surat pengunduran diri saya. Meski belum menjadi tersangka, Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri kedua dari Partai Nasdem yang tersangkut kasus hukum. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku ada opini di masyarakat yang menjadikan Partai Nasdem menjadi sasaran politisasi hukum. Berbagai masalah yang dihadapi Nasdem muncul setelah partai ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu. Empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya, dan sebagainya. Namun, pengamat politik Adi Prayitno menilai turunnya elektabilitas pasangan Anies Muhaimin bukan terkait dengan kasus hukum yang dihadapi kader Partai Nasdem. Yang ditunggu oleh orang itu adalah apakah ini merusak kredibilitas Amin, elektabilitasnya turun. Saya melihat bukan karena itu. Kalaupun toh ada survei-survei yang belakangan memunculkan Amin itu turun elektabilitasnya, bukan karena faktor sejumlah elit partai korupsi, tapi ini murni persoalan kerja politis. Karena orang melihat, terutama Anies Baswedan, itu bukan kader Nasdem, tapi adalah sosok yang hanya diusung oleh Nasdem. Dalam sejumlah survei terakhir, tingkat elektabilitas Partai Nasdem memang masih terus tertinggal. Sama halnya dengan tingkat elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusungnya. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda.
Bakal calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain untuk bersilaturahmi, Ganjar Pranowo juga meminta sejumlah saran, diantaranya sosok cawapres hingga berbangsa dan berkenegaraan. Disambut oleh sejumlah santri, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini, Ganjar Pranowo malam tadi bertemu pimpinan pesantren Luhur Al-Safakah Said Agil Siraj di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, pimpinan pesantren Luhur Al-Safakah yang juga mantan Ketua Umum PBNU memberi saran untuk menciptakan Islam Nusantara yang ramah dalam berkenegaraan. Tidak hanya membahas tentang Islam Nusantara, Ganjar Pranowo juga meminta saran sosok cawapres untuk mendampinginya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri undangan dari Kedutaan Besar Jerman pada acara perayaan Day of German Unity 2023 di Jakarta. Terima kasih. Selain Menhan Prabowo Subianto, hadir pula anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, bersama Ketua Umum Partai Demokrat dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Prabowo mengucapkan selamat Hari Nasional Jerman kepada pemerintah Republik Federal Jerman serta seluruh rakyat Jerman. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mengalami pendidikan di Jerman pada tahun 1981. Dia mengaku sangat mengagumi prestasi dan kemajuan bangsa Jerman. Serta seluruh rakyat Jerman pada Hari Nasional ini, Indonesia dan Jerman. Pemirsa, Baca Pres Anies Baswedan menghadiri acara bedah buku di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dengan judul buku dalam acara bedah buku kali ini adalah Anies di Pusaran Produksi Hoax. Dalam acara kali ini, Anies bertemu relawan di Kafe Pejuang sekitar pukul 13.40. Acara ini dihadiri pula oleh penulis buku. Anies menyampaikan jika hadirnya buku ini semoga menjadi bahan bacaan yang dapat membuat masyarakat berpikir secara kritis tentang segala informasi dan berita yang ada. Untuk informasi selengkapnya kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Adi Mulya. Adi, bagaimana dengan informasi terbaru? Ya baik, selamat sore Sira, Safira dan juga pemirsa. Memang salah satu hal yang menjadi fokus utama di tahun politik ini adalah penyebaran hoax yang seringkali beredar secara masif dan juga tak terkendali. Nah, di hari ini memang bakal calon presiden Anies Baswedan yang kedepannya akan mengikuti konsentrasi politik di tahun 2024 datang menghadiri acara bedah buku yang memiliki judul sama dengan namanya, yaitu Anies di Lingkaran Produksi Hoax, Radikalisme dan juga Intoleransi. Tadi acara digelar secara meriah, Sira dan juga pemirsa, di pukul 13.40 waktu setempat. Acara dihadiri oleh berbagai macam kalangan termasuk dari relawan Anies Baswedan, digelar di sebuah kafe bernama Kafe Pejuang di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam acara kali ini memang Anies Baswedan menyampaikan semoga buku untuk menghindari hoax ini agar berkenan di masyarakat dan mengajak para pembaca dan juga masyarakat untuk berpikir secara kritis dengan informasi dan berita yang ada yang nantinya akan kedepannya semakin masif beredar menjelang konsentrasi politik yang akan digelar pada tahun 2024 nanti. Nah, untuk update-nya itu sementara di acara bedah buku, namun di isu lain tadi kami sempat menanyakan kepada Anies Rashid Baswedan mengenai isu lembaga survei Indonesia yang menyatakan jika pemilih PKB masih cenderung memihak kepada nama Prabowo Subianto ketimbang Anies. Anies menjawab jika ia tidak percaya akan rilis survei demikian. Ia mengatakan segala kemungkinan akan terus terjadi dan lebih percaya mengenai hasilnya nanti di pilkada yang di pemilihan yang nanti bisa saja berubah. Demikian, Sira, Safira, kembali ke studio.
Adi Mulya, informasi langsung dari Jakarta. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali usai jeda. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan relawan untuk memperkenalkan calon presiden pilihannya. Acara deklarasi hingga turnamen futsal dilakukan di sejumlah daerah untuk mendukung kandidat capres yang berbeda. Para pendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membentuk wadah bersama dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Kalimantan Tengah. DPW Anies Kalimantan Tengah menggelar pertemuan dan sosialisasi bersama DPD Anies Kabupaten Kota Waringin Timur di Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan ini, para pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar optimistis bisa meraih 80% suara untuk kemenangan pasangan Amin di wilayahnya. Usai mendulang suara di kalangan Nahdliyin di wilayah Tapal Kuda, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sowan ke beberapa pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Setibanya di Banyuwangi, Ahmad Muzani langsung melakukan kunjungannya ke sejumlah pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Nurul Abror Arobaniyin di Kecamatan Wongsorejo dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kecamatan Muncar. Ahmad Muzani meminta doa restu kepada para kiai agar Partai Gerindra dan Prabowo Subianto menang di pemilu 2024 mendatang. Komunitas ojek online atau Kajol Indonesia menggelar turnamen futsal antar komunitas pengemudi ojol se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan mengambil lokasi di Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, puluhan klub futsal yang semuanya merupakan pengemudi ojek online dari beberapa aplikasi mengikuti turnamen futsal se-Kabupaten Bogor. Para pendukung Ganjar Pranowo ini mengikuti acara untuk memupuk silaturahmi dan solidaritas di kalangan ojol pendukung Ganjar. Tim TV One mengabarkan. Sebanyak 4 partai politik melakukan penggantian nama bakal calon legislatif dalam daftar calon sementara atau DCS. Selain mengganti nama bacalek, 11 parpol melakukan pemindahan daerah pemilihan bagi sejumlah bacalek. KPU Jombang sudah memulai melakukan verifikasi administrasi daftar calon sementara anggota legislatif. Jelang penetapan daftar calon tetap, sejumlah parpol melakukan penggantian nama-nama bacaleknya. 4 parpol melakukan penggantian bacalek dengan nama baru. 4 parpol yang melakukan penggantian nama bacaleknya adalah PKB, Gerindra, P3, dan PBB. Selain mengganti nama bacalek, parpol juga banyak yang melakukan pemindahan dapil bacaleknya. Pemirsa, sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Tisa Noveni akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.